oh aku tahu suamiku selingkuh, berarti aku harus lebih dari selingkuhannya. Banyak kan sempat beredar di aplikasi sebelah, istri-istri itu pada bikin konten kalau mereka, para istri sah, itu juga bisa jadi spek lonte. Hari ini kita bahas tentang cewek-cewek lagi, tentang istri lagi. Pernah nggak sih kalian nemuin istri kalian itu diajak nge-seks oke-oke aja, tapi setelah itu dia kayak biasa aja, nggak ada happy-happynya, nggak ada perubahan yang signifikan. Padahal biasanya kalau misalnya habis keluar atau ganti oli itu kan kayak wajahnya lebih cerah, biasanya gitu ya. Pun keringetan tuh bukan keringetan yang krembis, tahu krembis nggak sih? Bukan keringetan yang buluk gitu loh, tapi keringetan yang kayak seger banget gitu, kayak toksinnya tuh keluar semua. Nah ini kok enggak gitu loh, padahal sama-sama keluar kalau dilihat, orang basah kok. Nah, aku akan ngasih tahu kamu sebagai seorang suami, ini alasan kenapa mungkin istrimu kok kayaknya ogah-ogahan, kok kayaknya istrimu tidak begitu menikmati 100%, kayak biasa aja, oh ya udah gitu ya, apa atau mungkin hubungan seks kalian kayak monoton banget, kayak habis nge-seks terus udah, habis itu kayak orang nggak kenal gitu. Kan aneh ya, harusnya suami istri nggak kayak gitu kan. Enak tuh kalau misalnya habis nge-seks, habis itu masih ngobrol, peluk-peluk, cium-cium gitu ya. Ya kan? Nah ini alasan kenapa kok istrimu kayaknya mukanya lempeng-lempeng aja, kayak tidak bergairah, kayak nggak habis melakukan apapun. Cewek itu ada yang beberapa hanya merasakan orgasme secara fisik aja, tapi emosionalnya enggak. Terus apa bedanya mbak? Ini sekte apa lagi? Ini bukan sekte jenis baru guys. Sebenarnya kita semua pasti sebagai istri sudah pernah merasakan hal ini, cuman dulu mungkin kita nggak tahu namanya ini. Nah sekarang dikasih nama nih. Ada orgasme fisik. Orgasme fisik itu bisa kita lihat ketika dirangsang, ada ketegangan otot di area vagina, basah, atau mungkin nada suara yang berubah, keringetan. Pokoknya ciri-ciri kalau cewek itu udah enak atau keluar, itu bisa dilihat. Nah itu yang disebut dengan orgasme fisik. Terus orgasme emosional tuh apa mbak? Kalau dari aku pribadi, ini bahasa yang lebih mudah ya teman-teman. Yang dirasakan cewek itu bukan cuman orgasme aku keluar dan aku enak, enggak, tapi ada keterikatan secara emosional di mana aku nggak perlu keluar, tapi ketika secara emosional kita lengket banget, kita connect banget, aku udah puas. Nah itu yang sulit dijelaskan dan tidak terlihat. Dan kebanyakan para istri-istri itu hanya merasakan orgasme fisik aja, jarang merasakan orgasme emosional. Ini ada Journal of Sex Research. 70% wanita itu bilang kalau lebih memuaskan orgasme emosional daripada orgasme fisik. Terbukti dengan apa? Banyak lonte. Kenapa mbak kok analoginya ke lonte? Lonte itu kita udah bisa lihat ya, semakin cepat kamu keluar, wahai laki-laki, semakin dia senang. Karena apa? Habis itu dia bisa melayani pelanggannya yang lain. Si lonte ini atau pecun ini atau apa sebutannya, terserah kalian lah. Cewek-cewek ini itu hanya orgasme fisik aja. Emosional apakah mereka terhubung? Enggak. Ya udah, mereka bisa fake orgasm, mereka bisa membuat suaranya itu kan yang membuat cowok-cowok kadang hilang akal, terlalu keseringan nonton bokep. Jadi kalau ceweknya brutal, berisik gitu, berarti enak, padahal kan belum tentu. Mungkin menurut lonte-lonte manukmu hanya keri-keri tok gitu loh, tapi kan kamu ngerasanya kayak wah aku perkasa gitu kan, ya nggak? Nggak usah malu, iya aja dalam hati, nggak usah mantuk-mantuk gitu. Terus solusinya gimana mbak biar pasanganku itu puas? Seks adalah komunikasi tingkat lanjut. Jadi selama seks kamu tuh nggak cuman ngeluarin peju doang, kamu nggak cuman buang bekas olimu doang, tapi kamu juga ada komunikasi di situ. Kamu lihat responnya, kamu lihat ekspresinya. Kamu harus sensitif dengan apa yang dia mau, apa yang dia pengen. Dia tuh suka diapain, dia suka gaya apa. Jadi lebih ada komunikasi di dalamnya. Akhirnya dua-duanya sama-sama orgasm, baik fisik maupun emosional. Selanjutnya, terlalu cepat dan kurang foreplay. Sekali lagi teman-teman, foreplay itu penting banget buat cewek. Karena apa? Lubang vagina itu gak moro-moro teles ya, kecuali penyakitan. Nek meler terus kayak umbel, pileren, itu berarti penyakit, itu tidak wajar. Gimana sih caranya membuat dia basah? Dia harus terangsang dulu. Lah kalau kamu balik kerja misal ya, kan ada beberapa cowok yang menghilangkan lelah bekerja itu dengan seks gitu kan. Balik kerja ya tuh buka pintu jebret, kambingnya dioncalke, tasnya dioncalke, kabeh dioncalke, langsung bojone ditarik, langsung dileboni. Terlalu cepat, tidak ada foreplay. Wanita hanya akan merasakan bahwa aku cuman dipakai, setelah itu aku nggak kepake lagi. Habis itu dijarno wis ngopi mangan. Ada nggak cowok kayak gitu? Ada. Awalnya aku nggak percaya, tapi ada di lingkunganku.
Terus fungsi foreplay itu penting banget untuk cewek. Terus berarti buat cowok nggak penting mbak? Nggak juga. Buat cowok tetap penting. Jadi di foreplay itu kita bisa lebih membangun chemistry antara suami dan istri. Kalau foreplaynya bener, suami istri itu lebih intens lagi dalam berkomunikasi. Dia tahu mana yang harus dirangsang, mana yang dia suka, mana yang nggak suka. Atau mungkin di dalam foreplay ini suami istri bisa merencanakan kayaknya habis ini begini deh, kayaknya habis ini begini deh, kayaknya next kita akan begini. Ada penelitian lagi nih guys, 80% wanita itu suka banget kalau foreplaynya lama dan berkualitas. Kenapa? Karena 80% wanita ini bilang kalau dia merasa dia lebih dihargai ketika foreplaynya lama. Karena foreplay itu kan nggak melulu tentang cium-cium aja, tapi kan ada komunikasi, mungkin ada masang kordense, nyalakan lilin, atau ngapain dulu. Nah itu kan membangun komunikasi di situ, atau mungkin tergali informasi yang tadinya nggak keluar akhirnya bisa keluar. Yang berikutnya, kurangnya komunikasi dan ketegangan. Aku bilang kurangnya komunikasi ya karena nyambung dari poin sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada masalah di dalam hubungannya atau ada percekcokan, tapi nggak diselesain. Kebanyakan pasangan suami istri begitu udah diranjang merasa masalahnya sudah selesai, padahal belum. Tidak selesai sama sekali. Itu hanya kayak disimpan, itu hanya kayak bom waktu atau bola salju yang makin lama makin besar karena kalian numpuk masalah. Adanya ketegangan di dalam hubungan kalian lagi kisruh, nggak ada yang diselesaikan tapi malah nge-seks, tapi seksnya akhirnya nggak berkualitas karena pas mulai aja kayak ada gondok di dalam hati gitu loh. Kayak ada pikiran kayak tadi tuh sakjane kumbahane dingin kesek, nah kayak gitu-gitu. Ada juga beberapa cewek yang ngerasa kayak tertekan, aku harus tampil sempurna nih di depan suamiku. Ada juga yang ngerasa kayak, oh aku tahu suamiku selingkuh berarti aku harus lebih dari selingkuhannya. Banyak kan sempat beredar di aplikasi sebelah, istri-istri itu pada bikin konten kalau mereka para istri sah itu juga bisa jadi spek lonte. Ada tuntutan seperti itu di pikiran istri, itu yang menjadikan kayak hubungan kalian ya akhirnya orgasmenya ya cuman orgasme fisik aja, emosionalnya enggak. Ini ada penelitian lagi teman-teman. Kalau rasa tertekan dan stres itu bisa mengurangi 30% tingkat kepuasan dalam seks. 30%. Lumayan ya. Pada cewek ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 30% terdampak itu udah signifikan banget kalau menurutku sebagai cewek gitu ya. Makanya kalau tiba-tiba kalian menemukan istri kalian tiba-tiba di tengah perjalanannya kok udah nggak becek lagi, kok keset gitu ya. Nah itu perlu dipertanyakan dan mbok ajak ngobrol. Bukan mbok seneni. Bukan akhirnya nyari lubang lain. Selanjutnya, nggak ada variasi di dalam hubungan seksual. Maksudnya nggak ada variasi, ya alurnya begitu aja. Pulang kerja, masuk kamar, cuci-cuci, keluar sedikit, habis itu udah ngapain lagi. Monoton gitu terus. Dan istrimu di rumah nggak mbok sediain pembantu, apa-apa dewe, bermain mbok seneni jean, kok kemprot to jean, kembali orang mbok angkati, kok aku mbok kongkon-kongkon yang kayak gitu-gitu. Siapa tahu istrimu kalau mbok ajak komunikasi lebih lanjut, dia baru bisa ngomong kalau dia butuh variasi yang lebih. Mungkin dia butuh kita nge-seks atau kita berhubungan badannya jangan pas kamu pulang kerja deh, coba kalau di pagi hari, morning sex gitu. Atau mungkin coba kalau nggak di rumah, sekali-sekali kita staycation berdua aja, anak-anaknya titipin dulu kemana, kayak gitu-gitu. Jadi mulailah ngobrol teman-teman. Solusinya dari poin-poin yang tadi tak sebutin itu adalah komunikasi. Kalian suami istri itu kan udah sah, kalian harus memulai komunikasi tingkat lanjut. Ngobrol dimanapun kalian berada, kalian tuh udah suami istri. Ayo ngobrol. Jangan silent treatment, itu efeknya luar biasa ngeri. Kalau lagi nge-seks komunikasi nggak apa-apa, asal jangan nanya tagihan udah dibayar apa belum, pakan listrik bunyi tuh, SPP anak, jangan yang kayak gitu. Tapi komunikasi lebih menyuarakan isi hati kalian. Kayak, saya udah keluar belum? Ini enak nggak? Kamu mau variasi nggak? Gimana kalau kita nyoba kayak gini? Sah-sah aja kok. Kalau kalian itu sudah di tahap pernikahan, kalian udah jadi suami istri, ngobrolin apa aja itu sah, asal dua-duanya itu tidak merasa tersakiti, nggak timpang sebelah. Jadi guys, kalau kamu yang nonton ini cewek, terus kamu ngerasa kok berarti aku tuh selama ini orgasme fisik aja, nggak secara emosional. Jangan panik dulu, jangan sedih dulu, jangan terus ngerasa gagal jadi seorang istri. Dan kalau kamu sebagai suami tahu istrimu kayak gitu, jangan ngerasa gagal jadi suami. Mulailah untuk ngobrol, untuk tanya-tanya. Coba bangun gemes-gemesnya sama kayak sebelum kalian nikah, atau rasa penasarannya sama kayak sebelum kamu nikah. Kalau kalian suka konten kayak gini, tulis di kolom komentar. See you next video. Hidup kita